Hai, Rias here. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang populasi dunia yang diprediksikan akan menurun. Aku ingin kalian juga tahu informasi-informasi terbaru yang ada di dunia ini, dan aku ingin kita sama-sama up to date, bukan hanya informasi-informasi yang entertainment, but informasi-informasi yang education, yang edukasi. Dan pada saat ini aku akan membahas dan aku akan share ke kalian populasi dunia yang diprediksikan akan menurun. Mengapa? Apa penyebabnya? Mari kita bahas. Nah, kalau kalian search di Google, data terkini yang ditampilkan secara real time oleh World Population Review mengungkapkan bahwa penduduk kita saat ini itu berjumlah 8.5.176.000 jiwa sampai pada bulan Februari 2023. Dan ada negara-negara yang melaporkan bahwa mereka mengalami penurunan penduduk seperti Jepang, Cina, dan juga Korea Selatan. Dan juga ada negara-negara lain yang melaporkan bahwa mereka mengalami penurunan penduduk. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga mengalami penurunan penduduk? Mari kita bahas. Di negara Jepang, seperti yang kita tahu bersama, Jepang adalah salah satu negara yang paling penuh tekanan dalam pekerjaan. Mereka bisa bekerja 8 jam dan 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Dan inilah yang menyebabkan mereka terlalu fokus kepada pekerjaan dan karir mereka dan mengesampingkan untuk memiliki anak. Sama juga seperti China, mereka juga lebih memikirkan tentang karir mereka daripada memilih untuk memiliki anak. Dan inilah yang menyebabkan mereka mengalami penurunan populasi. Dan kalau China, pada tahun 1980, pemerintah China itu mengeluarkan satu kebijakan yang kontroversial nih. Kenapa kontroversial? Karena kebijakannya itu membatasi secara hukum keluarga untuk memiliki lebih dari satu bayi. Di tahun 2015, mungkin karena sudah melihat penurunan populasi di negara China, pemerintah China pun mengakhiri kebijakan itu. Dan pada saat ini sudah mengizinkan masyarakat China untuk memiliki bayi lebih dari satu. Kalau di Korea Selatan, masyarakatnya itu berpendapat atau berpandangan bahwa ini adalah pilihan mereka. Mereka mau pilih untuk child free, itu adalah pilihan mereka. Tidak ada yang bisa memaksakan mereka untuk memiliki anak. Dan banyak masyarakat di Korea Selatan memikirkan bahwa untuk memiliki anak itu bukan suatu hal yang harus menjadi suatu keharusan, bahwa ketika mereka menikah mereka harus memiliki anak, karena memiliki anak adalah suatu kebebasan untuk mereka memilih apakah mereka ingin punya anak atau tidak. Kalau Indonesia sendiri masih belum memiliki penurunan penduduk, tapi laju pertumbuhannya itu menurun, memang menurun. Intinya adalah populasi dunia itu sedang menurun, diprediksikan akan menurun. Dan dari antara banyak negara yang melaporkan penurunan populasi penduduk, apakah akan terdeteksi juga di Indonesia? Apakah Indonesia juga akan mengalami penurunan penduduk yang sama? Karena laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini juga menurun. Menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak dengan istilah child free, tidak memiliki anak, atau sebaliknya kita harus memiliki anak untuk keturunan kita ke depannya? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya.